Oke teman-teman, thank you banget masih di code file. Nah, kali ini kita akan ngebahas 7 refactoring tips yang bisa teman-teman lakukan agar code-nya terlihat lebih simple, lebih sederhana, lebih bersih, dan juga bisa meningkatkan performance. Buat teman-teman yang belum tahu refactoring itu apa, begini penjelasannya. Refactoring adalah proses mengubah atau menulis ulang sebuah code atau sistem, tapi tanpa mengubah perilaku dari sistem tersebut. Gampangnya tidak mengubah output dari sistem tersebut atau dari code tersebut gitu. Jadi kita tulis ulang, tujuannya apa? Pertama, tujuannya untuk improve performance, improve readability. Readability itu adalah kemudahan untuk dibaca, dan juga untuk mengimprove misalnya ada security hole gitu ya, ada permasalahan keamanan dan segala macamnya seperti itu. Nah, ketika kita baru menggunakan list, biasanya kita menginisialisasinya dengan list kosong. Kemudian kita baru memanggil fungsi append untuk memasukkan value dari list tersebut. Seperti ini contohnya di line ketiga, 4, dan 5. Jadi kita append Aldi, Dani, dan Denny. Nah, ternyata cara ini kita bisa refactor menjadi seperti ini. Jadi daripada kita menggunakan fungsi append berkali-kali, kita bisa menginisialisasinya di awal. Jadi Aldi, Denny, dan Dani bisa kita masukkan di awal. Keuntungannya adalah pertama, code terlihat lebih pendek, kedua juga bisa meningkatkan performa karena sedikit fungsi append yang dipanggil sehingga performa akan lebih baik atau performa sedikit naik. Nah, untuk yang kedua, ada kalanya ketika kita mau unpack atau mau iterate value yang ada di dictionary, biasanya kita menggunakan for. Jadi sebagai contoh, misalnya di sini kita mau ambil semua siswa yang ada di kelas IPA gitu ya. Jadi kita mau ambil semua value dari key IPA gitu. Biasanya kita menggunakan cara seperti ini. Jadi kita for jurusan, kita ambil jurusan yang ada di siswa jurusan ini di dalam value ini. Kemudian kita menggunakan cara seperti ini. Siswa sama dengan siswa jurusan dalam kurung jurusan. Nah, ternyata ada cara yang lebih baik daripada cara ini. Gimana caranya? Langsung aja kita lihat ke sini. Oke, jadi cara yang lebih baik adalah menggunakan items. Kita pindahkan si jurusan itu ke atas, dan karena items ini juga mengembalikan dua value, jadi items ini mengembalikan key dan value-nya. Jadi kita nggak perlu capek-capek tambahin satu line di sini untuk ambil value dari key yang kita tuju. Kalau dalam kasus ini berarti ketika dia di unpack, maka dia akan mengunpack key dan value-nya. Kalau dalam kasus ini berarti key-nya IPA sebagai jurusan, kemudian value kedua adalah value-nya. Value-nya adalah Aldi dan Benny. Nah, jadi keuntungannya apa? Pertama, items ini langsung mengembalikan key dan value, jadi kita nggak perlu capek-capek melakukan satu line yang tadi. Yang kedua adalah, keuntungannya adalah code terlihat lebih rapi dan lebih mudah dibaca, sehingga ini terlihat lebih Python. Refactoring tips yang ketiga adalah replace range line dengan enumerate. Oke, gimana? Jadi ada kalanya kita coding seperti ini. Kita masih pakai contoh yang sama, siswa, kita sudah inisialisasi di awal, Aldi, Dani, dan Denny. Oke, kemudian kita iterate. Karena kita mau ambil indeks sama value-nya. Jadi sebagai contoh misalnya kita mau dapatkan Aldi, berarti ntar 0, Aldi, seperti itu ya. Ada kalanya kita melakukan coding seperti ini. Jadi kita for i in range. Range-nya itu berarti sebanyak line siswa gitu ya. Nah, ternyata ada cara yang lebih baik daripada menggunakan code seperti ini, yaitu dengan enumerate. Gimana caranya? Kita lihat langsung ke code yang ini. Nah, kayak gini. Jadi kita alih-alih kita menggunakan cara yang tadi, kita bisa menggunakan enumerate. Enumerate ini sudah langsung mengembalikan atau return value index dan juga value yang mau di-iterate. Jadi sebagai contoh, ada i, ada nama gitu ya. Kalau misalnya code ini dijalankan, maka akan muncul 0, Aldi, 1, Dani, dan 2, Denny. Seperti itu. Nah, kenapa pakai cara kayak gini? Keuntungannya apa? Pertama, enumerate ini lebih menghemat line, jelas ya. Karena menghemat line, otomatis lebih mudah dibaca. Kedua, enumerate ini udah langsung mengembalikan index dan value. Ketiga, juga enumerate ternyata menyediakan parameter start. Gimana caranya? Yaitu dengan menambahkan start di sini. Start misalnya 1 gitu ya. Nah, start apa yang dilakukan oleh start? Start ini ketika kita gunakan cara seperti ini, start sama dengan 1, maka nanti indeksnya itu dia akan mulai dari 1. Jadi kalau tadi kan tanpa start
indeksnya akan mulai dari 0 ya. Nah, kalau misalnya kita pakai start sama dengan 1, maka nanti indeksnya akan berubah menjadi 1. Nah, tapi value-nya itu bukan ambil value atau nilai dari indeks ke 1, tapi tetap sama dari indeks ke 0. Hanya berubah indeksnya yang akan ditampilkan di i-nya saja gitu. Tapi indeks dari listnya tidak berubah. Jadi sebagai contoh misalnya saya berikan nilai 1, maka di sini i-nya akan menjadi 1, tapi namanya tetap akan dimulai dari Aldi. Jadi nanti akan 1 Aldi, 2 Dani, dan 3 Deni. Kalau tadi kan 0 Aldi, 1 Dani, 2 Deni. Seperti itu. Lanjut ke refactoring tips yang keempat. Nah, kita masih menggunakan list yang sama, yaitu list siswa. Isinya ada Aldi, Dani, dan Deni. Oke, biasanya buat teman-teman yang baru banget terjun ke Python, apalagi yang masih, misalnya yang datang dari bahasa pemrograman C atau C++. Nah, sering banget kita menggunakan counter i sama dengan 0, kemudian kita increment ketika kita ingin melakukan enumerasi sebuah array atau sebuah list. Nah, sebenarnya cara ini masih berjalan, tapi seperti yang udah kita pelajarin di tips yang ketiga, kita bisa melakukan cara yang lebih baik, yaitu dengan menggunakan enumerate. Nah, jadi dengan menggunakan enumerate, kita nggak perlu capek-capek pakai i, terus kita increment, karena enumerate akan langsung mengembalikan indeks dari array atau list. Atau biasanya kita menggunakan cara increment memang karena kita ingin mengetahui berapa jumlah atau berapa panjang dari sebuah list atau array. Nah, ternyata ada cara yang lebih baik di dalam Python, yaitu dengan menggunakan fungsi len. Jadi nggak perlu capek-capek menggunakan increment i. Yang kelima, kita masih pakai list yang sama. Oke, kalinya agak cukup kompleks karena sekarang kita pakai function. Nah, ada kalanya kita menulis function seperti ini. Jadi kita mau ngecek apakah misalnya ya di kondisi ini berhasil, dan kalau misalnya kondisi ini berhasil juga, maka kita akan melakukan return true. Selebihnya kita akan melakukan return false. Jadi kalau misalnya nanti kedua kondisi yang di sini tidak terpenuhi, maka otomatis akan di return false. Nah, cara ini sebenarnya berjalan, tapi ternyata ada cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara seperti ini gitu. Jadi kita bisa ganti atau replace conditional statement. Conditional statement adalah if yang tadi ya, menjadi return function. Cara seperti ini membuat code kita pertama lebih hemat line dan juga terlihat lebih Python gitu. Hanya bedanya di sini diubah menjadi satu line saja. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kondisi pertama dia akan menghasilkan boolean. Kondisi kedua juga akan menghasilkan boolean. Jadi kalau misalnya nanti boolean di or boolean langsung di return gitu. Jadi kalau misalnya boolean pertama itu, kondisi pertama ini misalnya ya true, kemudian kondisi kedua true, maka dia akan return true. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kondisi keduanya false, maka akan menghasilkan false. Tapi perlu diingat, cara ini hanya berjalan atau berfungsi ketika memang keduanya itu adalah boolean. Seperti itu. Jadi udah disiapkan untuk menjadi one-liner. Tips yang keenam. Oke, kali ini kita ke function. Kadang kita kalau misalnya code diburu-buru atau misalnya kita lagi bekerja ngejar deadline, biasanya kita nggak terlalu peduli sama cara penulisan conditional if, else seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada sedikit kemiripan antara currency USD dan euro. Kalau di sini, kalau misalnya kita berikan parameter USD atau euro, dia sama-sama menjalankan print standard payment. Nah, cara ini bisa di refactor menjadi lebih baik lagi dengan cara seperti ini. Jadi, karena mereka ini serupa atau similar, nah, kita bisa menggunakan OR di atas. Sehingga code-nya lebih hemat line dan lebih mudah untuk dibaca. Kemudian juga, ternyata cara ini masih bisa direfactor lagi dengan cara seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan list seperti ini. Jadi, kita masukkan USD, kita masukkan euro-nya ke dalam sebuah list, kemudian kita pakai operator in. Ini logikanya akan sama dengan kita menggunakan OR yang sebelumnya. Dan kita bisa melakukan refactor lagi. Kalau misalnya yang ini, kita kan sudah melakukan refactor untuk meningkatkan kemudahan untuk dibaca gitu. Jadi code-nya lebih mudah untuk dibaca. Yang berikutnya kita akan melihat gimana code yang ini bisa kemudian kita refactor lagi untuk menambah performance-nya dengan cara seperti ini. Jadi kita menggunakan set gitu. Kalau kita menggunakan set, performanya akan lebih baik daripada kita menggunakan list untuk kasus yang seperti ini. Tips yang terakhir atau tips yang ketujuh, yaitu gunakan yield from daripada menggunakan yield dalam for. Ini sebenarnya topik yang cukup advance karena memang
biasanya teman-teman yang udah kebiasa menggunakan iterator atau generator biasanya menggunakan yield. Oke, nah biasanya ketika kita baru pertama kali atau baru-baru aja belajar iterator atau baru menggunakan iterator, biasanya kita menggunakan cara kayak gini gitu. Jadi kita for, kemudian kita yield si nama ini gitu ya. Nah, ternyata ada cara yang lebih baik dan juga cara lebih bagus dan juga bisa meningkatkan performance. Gimana caranya? Yaitu dengan cara seperti ini. Jadi, kita bisa menggunakan yield from. Gitu, teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan yield from, kita nggak perlu lagi pakai for. Dan juga keuntungannya adalah dengan cara seperti ini, ternyata bisa menaikkan performance-nya. Gitu. Teman-teman bisa lihat lebih lanjut di sini. Gitu, mengenai yield from. Oke. Dan juga kedua, code-nya ternyata lebih pendek dan membuang manual looping dari iterable gitu ya, atau dari iterator. Begitu ya teman-teman untuk tips yang terakhir. Oke teman-teman, itulah tips-tips refactoring yang bisa teman-teman pelajari atau teman-teman terapkan dalam keseharian teman-teman menggunakan Python. Kalau misalnya saya ada salah, atau misalnya saya ada salah ketik, atau misalnya ada hal-hal yang teman-teman ternyata bisa sarankan lebih baik, boleh teman-teman langsung komen aja. Atau kalau misalnya teman-teman mau belajar code-nya, nanti code-nya ini semua saya taruh di Git saya. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman bisa download dan teman-teman bisa belajar dari situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you teman-teman.